Kata Allah, berjalanlah mendekat kepadaku. Kerjakan setiap apa yang aku perintahkan dan usahakan untuk menjauhkan diri dari apa yang aku larang, sehingga aku melihat kesungguhanmu untuk mendekat kepadaku dan aku jadikan engkau sebagai hamba yang aku cintai dan hamba yang bertakwa di sisiku. Maka ketika ada masalah, apapun masalahnya, aku yang akan menyelesaikan, dan ketika rezekimu terasa seret, saat kamu mendekat kepadaku, aku perlahan akan membuka jalan-jalan rezeki bagimu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu cara saya menerjemahkan tanpa keluar dari konteks itu begitu, Bunda. Dan direlevansikan dengan kehidupan sehari-hari. Kan gak ada di antara kita yang gak diuji sama Allah kan? Karena sebuah keniscayaan dan kepastian bahwa hidup kita pasti diuji. Ustadz, saya capek. Nah, betul ya? Ngerasa begitu? Pertanyaan itu akan saya jawab dengan pertanyaan. Tolong dijawab ya Bu ya, tolong dipilih. Ibu mau milih mana? Dipaksa sama Allah masuk surga atau sukarela masuk neraka? Dipaksa masuk? Kalau dipaksa masuk surga, nurut sama Allah atau membangkang sama Allah? Berarti kalau nurut sama Allah harus ikut apa yang jadi tuntunannya Allah. Jangan nuntut Allah dulu Ibu untuk ngasih solusi, tapi tuntut diri kita dulu untuk menjadi seorang hamba yang dicintai. Kan 17 kali kita ulang Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan itu kita ulang 17 kali kan? Yang baca minimalnya, betul. Yang baca doa iftitahnya Allahu Akbar kabiro, kan ada potongan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Kan itu yang kita baca setiap hari. Terus masuk ke surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi realitanya begitu selesai sholat, ya, mengeluh ke sana sini, ya, menyalahkan keadaan, ya, lupa koreksi diri, kemudian apa? Bahkan sampai menyalahkan Allah. Saat kita mengulang-ulang doa itu, saya kebayangnya apa? Pret. Digituin sama Allah, malu rasanya Bunda. Kenapa? Karena ucapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Satu, itu gambaran sholat yang tidak berkualitas. Kedua, karena kita nggak paham dengan bacaan yang kita baca di dalam sholat. Betul kan? Itu yang terjadi Bunda. Maka tadi saya keluarkan, ini yang menjadi sebab kenapa kita overload secara umum. Yang di Quran surat kedua ayat 38 tadi Bunda. Di bagian tengah menjelang akhir ayatnya sampai ke akhir Allah berfirman begini. Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, famang tabi'a huda fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya potong dari tengah ke akhir dulu. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini penyebab banyak orang yang sedih, gelisah, stres, was-was, overload, burnout dengan emosinya. Apa? Khauf, huzn. Kata Allah, fala khaufun. Kamu gak akan takut berlebihan dan overthinking. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan kamu tidak akan membawa berbagai macam luka-luka di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu ke masa sekarang, kalau famang tabi'a huda. Kalau hidupmu berdasarkan petunjuk yang Allah berikan. Jadi sederhananya ayat ini bilang sama kita begini Bunda. Ridho Febri, kalau hidupmu pengen bahagia, bukan hanya sekedar senang-senang saja, tidak gampang gelisah, sedih yang tidak menenggelamkan dirimu, kecewa yang tidak berlebihan, marah yang tidak reaktif dan impulsif, ya, tidak menjadi pendendam kepada siapapun, tidak khawatir dan gelisah dengan apa yang akan terjadi di masa mendatangnya. Kata Allah, hidupmu pasti akan bahagia dan tenang kalau kamu menggunakan apa? Petunjuk yang sudah aku titipkan, yaitu Al-Quranul Karim. Pertanyaan saya sederhana. Kapan terakhir khatam Quran? Gak usah dijawab. Itu cukup dibawa pulang.
Pertanyaan berdasarkan ayat. Kan ini janji Allah. Allah pernah ingkar janji nggak? Nggak pernah, ya kan? Sepakat, Allah tidak pernah ingkar janji. Kita yang sering mengingkari janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa benar? Kan ngaji sekarang, ya Allah saya pengen lebih baik lagi. Jangankan sampai di rumah. Ya, dalam perjalanan menuju pulang aja sudah lupa sama ilmu yang kita dapat hari ini. Bahkan kalau boleh saya tanya, masih ingat dalil-dalil yang disampaikan sama Ustadz Irfan di pekan sebelumnya? Gak usah buka buku. Itu yang naik motor mereteli kena angin, iya kan? Yang naik mobil karena berangkat sama besti, mengkol dulu beli mie ayam sama bakso atau mie godok. Nah, pas jagongan, lah kok malah ngomongin orang. Makanya wajar sampai di rumah, lah ngaji apa tadi? Karena apa? Kan seharusnya keburukan itu dibarengi dengan kebaikan, bukan kebaikan yang dibarengi sama keburukan. Pasti mereteli, hilang, lupa kita jadinya. Dan akhirnya apa? Nggak ada bekasnya ilmu yang kita pelajari sama ini. Dan itu jadi pola yang kita lakukan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahunnya. Akhirnya nyun sewu, di luaran sana, kalau di sini beda. Beda bunda, nggak ada di sini. Di luaran sana, maaf, banyak yang katanya hijrah, tapi cuman penampilan dan casing doang. Saya tidak mengatakan itu salah, ya. Bagus kok, itu tahap awal. Tapi kalau ngaku hijrahnya, dari kapan hijrah mbak? Dari sebelum COVID. Kalau masih begitu-begitu aja, itu yang salah. Berarti dia nggak naik kelas. Itu maksud saya. Berarti selama bertahun-tahun, hidupnya diremedial sama Allah. Remedial terus. Coba aja perhatiin, ujiannya nggak jauh beda-beda kok. Pasti di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Nah ini jadi pelajaran bunda, buat kita semuanya. Bahwa banyak dari kita yang mengaku muslim tapi ternyata nggak sedekat itu sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang mengerjakan sholat, tapi sholatnya hanya sebatas melepas kewajiban aja kepada Allah. Ini kan jadi pertanyaan. Sebetulnya saya sholat itu karena kesadaran saya seorang hamba dan butuh Allah, atau hanya sholat karena sholat adalah kewajiban? Tanya sama diri masing-masing. Karena di situ nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nilai kita menentukan kualitas siapa pasangan kita dan seperti apa pasangan kita, serta seperti apa anak-anak dan lingkungan kita. Gak ada ceritanya orang yang sholatnya khusyuk, akhlaknya buruk, pasti bagus. Pasti bagus. Dan kita pun akan nyaman dengan orang yang akhlaknya baik, ya kan? Khusyuk atau tidaknya sholat, Allah yang memberikan penilaiannya, bukan kita. Tapi kita bisa merasakan manfaat dari orang yang mengerjakan sholat itu lewat akhlaknya. Akhlak mencakup 3 hal, apa aja? Sikap, ucapan, perilaku. Sikap, ucapan, perilaku. Mencakup 3 hal itu bunda. Jadi bukan hanya yang kelihatan dari casing. Sekarang kita yang sudah ngaji dan hijrah bertahun-tahun, bagaimana sikap kita, bagaimana ucapan kita, bagaimana perilaku kita. Gak usah jauh-jauh, sama orang lain konteksnya di sini adalah pasangan kita, anak-anak kita. Apakah bunda sudah mengaji dan kemudian merendahkan suaranya? Bukan people pleasing, bukan ya, bukan pleaser, bukan. Tapi tahu bahwa saya seorang istri, yang di depan saya ini adalah suami. Suami saya punya kekurangan, saya pun punya kekurangan. Maka fokus bukan pada kekurangan, fokus pada yuk sama-sama berubah, memperbaiki semuanya agar Allah kembali ridho dalam kehidupan rumah tangga kita. Suka begitu? Suka apa enggak? Kemukanya tegang begitu ya? Bunda senyum kenapa? Coba senyum, 1, 2, 3 senyum. Iya, saya tahu banyak masalah. Makanya datang ke sini. Ini temanya gue banget gitu. Nanti kita senyum bareng, selesai, izin saya duduk di tengah, kita foto bareng. Iya, kita senyum bareng. Dan nanti saya izin untuk diposting juga di Instagram saya. Bunda, sudahlah. Saya bukan tidak memahami apa yang jadi masalah bunda. Demi Allah, selama ini saya berdakwah, bahkan saya kan memang konselor rumah tangga parenting nabawiyah, rumah tangga, konselor rumah tangga. Ratusan pasang,
itu sudah datang ke rumah kami atau ketemu di kafe ya, ketemu saya sama Teteh. Orang yang curhat, minta solusi, saya nggak pernah bilang, Teteh, Mbak, Bunda, yang sabar ya ngadepin suami. Demi Allah nggak pernah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk sabar. Saya juga nggak pernah mengatakan kepada suaminya, sabar ya bro, harap maklum, ini ujian. Nggak, dia tahu itu ujian. Makanya dia belajar untuk sabar. Mereka bertanya, mereka berkonsultasi, bukan nggak tahu cara keluarnya. Karena ketika mau keluar lewat pintu itu, karena pintunya kecil, berjalannya berdua, yang akhirnya apa? Nyangkut di ujung pintu dan nggak jadi keluar. Atau ada juga yang pintu keluarnya ada dua, yang satu bilangnya ke kanan, yang satu bilangnya ke kiri. Ketemu nggak? Enggak. Maka apa yang harus dilakukan? Kalaulah menentukan satu pintu, pastikan pintunya luas dan besar. Maka saya nggak pernah bilang yang sabar, karena saya pengen membesarkan hatinya agar lapang hatinya dulu untuk menerima ketetapan dan takdir Allah. Seperti kita ngaji pagi hari ini. Karena nggak ada di antara kita yang nggak jadi ujian satu sama lain. Bunda jadi ujian buat suami, terlebih suami juga jadi ujian buat bunda. Maka sudut pandangnya, jangan pakai kacamata gelap kecuali pakai motor atau bawa mobil. Iya kan? Kenapa? Jadi akhirnya kita nggak bisa ngelihat jalan secara jelas. Nggak bisa bunda. Dan jalan itu hanya akan dihadirkan lewat Al-Quran. Nah masalahnya, kenapa tadi saya tanya, nggak perlu dijawab, itu jadi koreksian introspeksi diri bunda. Sedekat apa kita dengan Al-Quran, maka semakin jauh kita dengan Al-Quran, yang ada apa? Hidup kita akan semakin banyak bingung. Apa? Ulangi, banyak bingung. Apa? Betul kan? Ngerasa nggak? Ya nggak usah malu-malu lah. Jawab aja, njeh Ustadz, gitu napa? Banyak kan ngerasa bingung kita. Bingung ngambil sikap, ya. Bingung harus bagaimana. Jawabannya gampang. Satu, nggak dekat dengan Al-Quran. Kedua, nggak dekat dengan sang pemilik Al-Quran itu. Sekarang saya mau tanya, Bunda, cinta dulu apa kenal dulu? Hah? Kenal. Ini kan wajah-wajahnya beberapa masa-masa pacarannya dulu pakai telepon umum, kalau enggak wartel. Atau bahkan ada yang pakai surat cinta juga bunda. Wartel ya. Kita nggak jauh beda bunda. Apa yang mau saya sampaikan? Ini. Wartel, telepon umum, atau surat. Yang suratnya kertasnya warna pink-pink wangi itu. Digambar lope-lope ya. Ingat kan? Yang kalau surat cintanya datang itu langsung dicium. Aduh. Bunda, apa yang ditulis di surat cinta itu? Ungkapan perasaan kan? Mas, aku sedih loh. Aku tuh kangen sebenarnya, tapi kenapa nggak bisa ketemu ya? Yang baca tahu nggak kalau kita sedih? Tahu, lewat tulisan itu. Betul ya? Mas, aku tuh seneng loh baca surat yang kamu kirim, dan surat kamu aku koleksi. Ada nggak yang masih ngoleksi sampai sekarang? Ada. Gus. Tapi orang yang sekarang jadi suami kan? Kalau bukan bahaya itu. Terus suaminya bilang, Bu, iki opo? Horor bunda. Aku tuh seneng bacain surat yang kamu kirim. Kelihatan kan ekspresi bahagianya? Sedih kelihatan, bahagia kelihatan, senang kelihatan. Sama bunda. Kita akan tahu kebahagiaan Allah. Kita akan tahu kesedihannya Allah. Kita akan tahu apa yang dilarang sama Allah. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan itu perintah dari Allah. Kalau kita membuka surat cintanya yang namanya Al-Quran. Makanya akhirnya kita nggak pernah tahu kan, banyak bingungnya akhirnya. Nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus bersikap seperti apa, dan nggak tahu apa yang Allah inginkan dengan kehidupan kita. Kalau ditanya, kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Saya yakin serempak jawab, beribadah. Kata Allah, peret. Untung Allah nggak bilang begitu sama kita. Saya ngebayanginnya begitu loh bun. Saya ngebayanginnya begitu. Kenapa? Karena banyak dari kita yang ngaku beriman, tapi nggak siap diuji.
Dan banyak dari kita sebagai seorang manusia pengen menikah tapi nggak siap dengan ujiannya. Pengen punya anak tapi nggak siap merawatnya. Akhirnya apa? Bingung ketika suami jadi ujian, bingung ketika anak jadi ujian. Nggak tahu harus gimana. Kenapa? Karena di Indonesia, di dunia nggak pernah ada kampus walaupun sebesar UGM, fakultas rumah tangga, jurusan jadi suami dan jurusan jadi istri. Tak ada. Tapi Islam punya. Islam ngajarin, Islam ngasih tahu. Contoh, ini contoh, saya akan keluarkan 2 ayat. Yang pertama, buat kita yang merasa lelah dan capek dengan semua dinamika ujian lewat pasangan, kata Allah, eling tentang ayat ini. Apa yang Allah sampaikan? Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Itu surat ke-49. Al-Hujurat. Apa arti Al-Hujurat? Kamar-kamar, serambi-serambi. Apa ayat keberapa? 13. Apa artinya? Kata Allah, aku akan memecah kalian yang dari sepasang menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa pelajarannya yang relevan dengan kehidupan rumah tangga kita? Bahwa Allah menciptakan seorang suami dan seorang istri, laki-laki dan perempuan, kita dan pasangan kita. Beda latar belakang, beda kebiasaan, beda pengasuhan, dan lain sebagainya. Betul kan? Kata Allah, lita'arafu, kenali dia. Kenali dia. Pertanyaan saya, Bunda, sudah kenal pasangan masing-masing? Kok nggak berani jawab? Sudah kenal belum? Gombal. Kalau Bunda kenal, nggak gampang marah, nggak gampang misuh-misuh, nggak. Oh ya Allah, ternyata suami saya seperti ini karena mengalami pengasuhan yang seperti ini, ya. Suami saya begini karena mengalami pengasuhan seperti ini, nggak mendapatkan ini dan lain sebagainya. Itu bahasa keren sekarang disebut dengan kalimat luka pengasuhan atau inner child. Islam membahas itu, Bunda. Pondasinya jelas. Akhirnya apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengenali pasangan kita? Jawabannya ada di ayat 19 dari surat keempat, surat An-Nisa, dari tengah menjelang akhir ayatnya. Kata Allah, kalau dibaca secara lengkap, simpelnya gini. Kalau kamu ngelihat kekurangan-kekurangan dalam diri pasanganmu, ya, maka wa'asiruhunna bil ma'ruf. Tetap perlakukan pasanganmu dengan cara yang baik. Gimana maksudnya? Cintai pasanganmu dengan cara dia ingin dicintai. Bukan semau kita. Banyak istri yang bilang, yo aku kan ngene ket mbiyen loh mas. Itu orang egois. Egois itu. Gimana cara mencintai pasangan kita sebagaimana dia ingin dicintai? Cintai suamimu sebagaimana dia ingin dicintai. Jaga marwahnya, jaga kehormatannya, jangan ditinggikan suaranya, lebih mengutamakan suaminya daripada dirinya. Jihadnya di situ kan, taat patuh hormat, khidmat kepada suami tanpa tapi pada ajakan semua kebaikan yang dilakukan oleh suami selama tidak menyelisihi syariat-syariat Allah. Itu mencintainya. Susah kan? Allah yang nyuruh bukan ustadz. Balasannya apa? Surga. Nah, bagaimana dengan para istri? Cintai istrimu sebagaimana dia ingin dicintai. Saya mau tanya, Bunda, bagaimana sih perempuan itu ingin dicintainya? Didengar, difahami, ya kan? Lebih peka, bukan maaf, pekok. Maaf. Agak beda dikit aja, jauh maknanya ya. Lebih peka, disayang, dingertiin, ya. Didengar, hadir secara utuh sebagai seorang suami. Nah, pertanyaan saya, kan itu standar yang Allah inginkan. Betul? Wasiat buat suami sudah, wasiat buat istri sudah. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika suaminya tidak bisa mencintai dirinya sebagaimana yang dia inginkan? Maka jangan berekspektasi. Jangan berekspektasi lagi. Kenapa nggak boleh berekspektasi? Satu, kita sudah mulai mengenal suami sendiri. Iya kan? Kita sudah mengenal suami
sendiri. Oh, ternyata Mas itu memang agak kaku, kurang inisiatif, ya, slow living. Ada kan istri yang sat-sat das-das gitu kan. Suaminya slow, Mas gendang loh Mas itu. Apa sih? Kan gitu. Saya katakan demi Allah Bunda, ini laki-laki yang model kayak begini, demi Allah kebanyakannya lempeng. Kantor rumah, rumah kantor, kantor rumah, rumah kantor, ya. Waktu libur, yuk dek keluar, ajak anak-anak, tuh lempeng tuh. Tapi itu tadi, ada sifat jengkelinnya. Iya kan? Ada yang punya suami begitu? Coba ngangguk. Tapi itu kan satu syukur, satu sabar. Iya enggak? Sabarnya di mana? Kekurangannya. Syukurnya di mana? Kelebihannya. Maka turunkan ekspektasi, lihat realita, pertajam sabarnya, dan pertajam syukurnya. Lewat apa? Syukur muncul saat kita melihat semua kebaikannya. Kenapa? Posisi kita punya suami yang lempeng itu adalah posisi yang banyak dirindukan oleh istri yang suaminya mencela-mencela kemana-mana. Mah, aku kafe dulu ya. Mah, aku ke bakmi godok dulu ya. Giliran Senin sampai Jumat keluar. Sabtu Minggu, Pak, yuk kita keluar. Aku mau istirahat. Jengkel toh, ya kan? Nah itu yang mencela-mencela kemana-mana tuh. Kalau orang Barat nyebutnya itu dengan istilah extrovert. Extrovert. Nah, biasanya laki-laki yang kecenderungannya seperti ini, oh betul nggih? Itu agak enak diajak ngobrolnya dibandingin yang sebelumnya. Kalau yang sebelum, nggih, monggo terserah ibu aja. Ya kan? Itu kan ujiannya. Dan hidup kita akan seperti itu, Bunda. Saya titip pesan bahwa kita itu akan selalu dipasangkan dengan orang yang berkesebalikan dengan kita. Ada di sini istri yang teledor. Nah itu biasanya agak cekatan itu, sat tuh. Biasanya teledor, iya. Nggak teliti. Orang yang telaten itu adalah orang yang kalem. Makanya dia cocok tempatnya bukan di lapangan, tapi di kantor. Ya, itu di kantor. Nah orang yang satset, ya kan, orang yang koneksinya luas, kalau ngomong itu asik, enak, ya easy going, dan lain sebagainya. Itu paling enak itu di lapangan. Di lapangan. Dan dia serba tahu tentang hal-hal yang memang berkaitan dengan lapangan. Ada perempuan istri yang diajak jalan udah berulang kali ke tempat itu, diajak lewat situ, kok lewat sini? Perasaan bukan lewat sini. Ada istri yang begitu? Banyak. Tapi suami sekali lewat, kerekam, balik lagi, nggak nyasar. Itu pasti akan disampingin begitu. Saya punya cerita. Teteh, mana sayang? Nggak ketemu. Oh lagi berbaur berarti. Istri saya itu nyasar di kampung sendiri. Yang beda blok, cuman beda blok. Sampai akhirnya nelpon temennya dan minta dianterin sama temennya sampai ke rumah. Padahal jarak dari beliau tempat berdiri itu cuman beda satu blok. Beda satu blok. Jadi memang kalau untuk urusan Google Map, ada sebagian perempuan yang mau HP-nya dibolak-balik kayak gimana pun gak bakalan tahu mana jalan bagian depan dan mana jalan bagian belakang. Rame itu kan keluar ya. Itu biasanya suaminya bisa dan pintar baca Google Map. Iya, jadi gak usah sok-sokan, tahu diri aja. Kalau disuruh buka Google Map, dibuka ya, diketik destinasinya mau kemana, langsung kasihin suami. Beres, tinggal tidur gak apa-apa kok. Ini kan ujian Bunda, saya nggak ngambil contoh yang jauh-jauh nggak. Saya ngambil contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pasangan, anak, orang tua. Iya, ini jadi ujian terdekat. Kenapa? Karena saya pengen kita belajar memperbaiki diri dari jalan terdekat. Karena di peluang pahalanya di situ, dari orang terdekat kita. Apa yang harus kita lakukan Bunda? Ketika kita merasa lelah dengan takdir. Kan Bunda dipasangin dengan suami yang model sekarang nih, itu kan takdir Allah kan? Iya kan? Masih suka komplain?
Masih apa enggak? Masih. Masih apa enggak? Ayo jujur. Masih apa enggak? Masih. Pertanyaannya, siapa yang milih laki-laki itu jadi suami? Jawab. Siapa yang milih? Milih sendiri. Ini cara berdamainya dulu. Nurunin tensi. Oh iya, saya yang milih ya Allah. Saya yang milih. Maka apa yang harus dilakukan? Satu, muhasabah diri dulu. Kenapa harus muhasabah? Karena kita yang memilih laki-laki itu jadi suami kita. Suami bunda, saya laki-laki, istri. Salah. Karena bunda yang memilih laki-laki itu jadi suami bunda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan merubah sudut pandang saya. Ini dari bagian muhasabah ya. Ini bentuk muhasabahnya seperti ini, rinci detailnya. Yang kedua, saya akan merubah sudut pandang saya bahwa yang punya kekurangan itu bukan hanya suami saya, tapi juga diri saya sebagai seorang istri. Itu bentuk koreksi muhasabah, bunda. Bentuk koreksi dan muhasabah. Jangan sibuk terus cari kesalahan orang. Saya akan ngasih hadiah 1 juta. Mau? Seriusan? Nanti tinggal kasih nomor rekening sama saya. Saya akan kasih hadiah 1 juta, tapi syaratnya, ngacung siapa yang mau, tapi pertanyaannya adalah, tunjukkan 1 surat dan 1 ayat yang Allah perintahkan kepada kita untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Ngacung. Bukan itu pelajarannya, Ustadz main-main berani 1 juta padahal jawabannya nggak ada. Bukan itu. Sudut pandangnya adalah sudut pandang saya. Apa? Kalau nggak ada perintahnya, kenapa dikerjain? Itu maksud saya. Iya kan? Betul apa enggak? Hobinya sinten? Kulo. Coba jawab, hobinya sinten? Kan nggak ada. Hilaf sekali ibu. Kalau berulang kali tiap ada masalah ngelakuin hal yang sama, itu bukan khilaf. Itu namanya hobi. Habits jadinya. Itu PR kita. Fokus pada apa yang Allah perintahkan. Apa? Terus mendekat kepada Allah. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Yang dilarang jangan dikerjain. Jelas loh. Di Quran surat 49 ayat 11-12 itu ada hak 5 hak orang lain terhadap diri kita. 1, gak boleh mengolok-olok. Yang kedua, gak boleh mencela mereka. Yang ketiga, gak boleh mencari-cari kekurangan mereka. Yang keempat, gak boleh berprasangka sama mereka. Gak boleh mengolok-olok, gak boleh mencela, gak boleh berprasangka, gak boleh nyari kekurangan mereka. Yang kelima, gak boleh menggunjing mereka. Gunjing ada 2 macam. 1, kalau benar jadi ghibah. Kalau salah jadi fitnah. Pertanyaan saya, dari 5 hal ini ada pahalanya? Apa yang terjadi? Dosa. Dan kita sering nggak sadar menelanjangi, menguliti suami kita ke orang lain yang katanya bestie. Pada faktanya, bestie akan selalu menikung dan menikam dari belakang ketika kita ada clash sama mereka. Ya? Udahlah. Demi Allah saya bilang, gak usah berlebihan sama orang lain. Karena gak ada teman seperjalanan terbaik bagi kita kecuali Allah. Mau bukti bunda? Bahwa Allah lah teman seperjalanan hidup kita terbaik yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan aja Allah masih sabar. Apa yang disampaikan sama Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kamu gak sendirian. Aku gak membencimu walaupun kamu bermaksiat. Aku masih ada menemanimu, memberi rizki bagimu, dan aku selalu dekat denganmu walaupun engkau sering menjauh dariku. Itu janji Allah bunda. Itu yang sering kita lupain. Makanya Allah memanggil kita karena saking maaf banget. Dableknya. Nyun sewu ya, maaf saya pakai kata itu. Ini nasihat buat diri saya. Makanya Allah kasih ujian. Biar apa? Tujuannya satu kan? Betul ya? Ingat balik ke Allah kan? Yang akhirnya apa?
Kata Allah ketika ngomongin ujian, ayatnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Apa definisinya biar relevan dengan kehidupan sehari-hari kita? Ya Allah, sekarang aku ikut aturanmu karena selama ini aku ngatur sendiri, semuanya berantakan. Betul loh? Berantakan semuanya. Turunin ekspektasi, turunin harapan, lihat realita, fokus memperbaiki diri. Lewat apa? Jalan muhasabah. Interaksi sama Allah, banyak ngobrol sama Allah, akui kelemahan diri, akui kekurangan diri, ya. Gak usah menentang bunda, capek. Yang bikin kita lelah itu adalah melawan arus takdir Allah. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, apa salah saya? Capek, lelah. Udah, berhenti, kasih jeda namanya. Ngasih jeda. Fokus muhasabah diri. Jadi kalau selesai sholat itu, duduk aja lama nggak apa-apa. Ngapain? Bukan HP-an. Kan kebanyakan kita HP-an. Ngapain? Muhasabah. Kenapa? Habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca umumnya? Astagfirullahalazim. Itu kan bentuk muhasabah diri kita karena yakin dan percaya banyak cacat dari sholat yang kita kerjakan saat itu. Betul kan? Yang ketika lagi mulutnya qomat kamit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, mulutnya qomat kamit, pikirannya kemana-mana kan? Hatinya kosong lalai kan? Nah, makanya ditutup sama istighfar. Lebih panjang lagi, lebih banyak lagi, muhasabah. Ya Allah, maaf. Sebetulnya rasa sakit yang terjadi ini, karena saya terlalu berekspektasi sama suami saya, dan saya sering melupakan bahwa orang-orang terdekat yang menyakiti saya ini, sebetulnya mereka tidak salah sepenuhnya. Hebat tuh bisa ngaku begitu. Karena ada andil kesalahan dalam diri saya, karena salah meletakkan ekspektasi dan harapan kepada mereka. Bunda, apa bahasa Arabnya hati? Ada yang nyebut kolbu. Ada bahasa lengkapnya al-kolbu. Artinya adalah wadah. Artinya wadah. Saya bawa air minum ini, ya kan? Refleks aja tadi turun dari mobil. Karena memang biasanya bawa tumbler kan, cuman lagi nggak bawa tumbler. Anggap ini wadah. Ini nggak ada endorse apapun ya. Karena saya nggak sempat nyopot bungkusnya. Anggap ini wadah, ya. Bunda marah masuk ke dalam wadah. Hati kan yang sesak, ya kan? Bunda gelisah, hati yang ngerasa, ya. Bunda bahagia, hati yang merasa. Dibiarkan tahunan, itu berkerak akhirnya. Dan akhirnya pertanyaannya adalah, apakah hatinya jernih? Enggak. Akan terlihat jernih ketika nggak ada ujian. Akhirnya yang kelihatan hanya sebatas senang-senang saja. Iya kan? Bisa kembali ngereok? Iya. Ketika yang keruhnya tadi mengendap di bawah ke-trigger dan akhirnya jadi keruh lagi. Betul? Apa triggernya? Ujian yang sama dari orang sekitar. Ya? Yang akhirnya meledak. Marah, kecewa, nangis. Bukan nggak boleh. Tadi sudah saya sampaikan. Dalam takaran yang seharusnya. Seperlunya. Dan bunda kalau dalam kondisi yang sadar itu bisa membedakan kesedihan yang berlebihan sama kesedihan yang secukupnya. Karena sedih yang berlebihan itu menutup kebaikan orang lain. Nah itu yang bunda rasakan selama ini ketika bunda kecewa dan marah sama orang-orang terdekat. Sehingga mudah gampang untuk merasa lelah dan capek. Gimana cara membersihkan wadah yang kotor ini? Dengan cara muhasabah, refleksi diri. Itu sama seperti apa? Seperti kita sedang menuangkan banyak kebaikan berupa air yang jauh lebih jernih ke wadah ini yang tadinya kotor. Airnya. Sehingga airnya meluap, keluar, dan berputar berganti. Yang tadinya keruh, gelap, pekat, menjadi perlahan-lahan, menjadi terang, kemudian kembali menjadi jernih. Apa? Goals dari sebuah muhasabah. Kesyukuran. Terhadap apa bunda? Nikmat Allah yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada ujian dan masalah yang Allah hadirkan. Itu satu. Yang kedua, merefleksikan diri bahwa setiap ujian dan masalah yang hadir itu jangan-jangan ada andil tangan-tangan kita di dalamnya.
Kalau kita tidak secara langsung melakukan sebuah kemaksiatan atau kesalahan pada orang lain, andil itu berupa harapan dan ekspektasi yang salah diletakkan. Ya, contoh, kita akan diuji oleh sesuatu yang paling kita cintai. Betul kan? Betul nggak Bunda? Siapa yang jadi ujian utama seorang istri? Suaminya. Pertanyaannya, kenapa dia diuji oleh orang yang dia cintai? Karena hati manusia itu cuma satu. Kalau diisi penuh sama cinta kita sama pasangan, sama cinta kita sama anak, maka Allahnya cemburu. Nabi mengatakan tidak sempurna keimanan seseorang sebelum mencintai Allah dan Rasulnya lebih tinggi, lebih utama daripada cintanya kepada orang-orang yang dia cintai, yaitu keluarganya. Nah makanya akhirnya apa? Karena iman kita tidak sempurna, karena lebih mencintai orang-orang di sekitar kita, apa yang Allah lakukan? Allah pengen meningkatkan keimanan kita dengan menghadirkan ujian dari orang-orang yang kita cintai itu membuat kecewa kepada kita. Betul kan? Membuat kita terluka kan? Membuat kita sakit hati kan? Itu yang terjadi Bunda. Kenapa? Karena kita biar sadar bahwa hati kita cukup Allah saja yang berada di dalamnya, dan ujian ini sarana dan cara Allah untuk menaikkan derajat iman saya dan membuat saya makin dekat kepada Allah, dan sadar tidak boleh mencintai makhluk apapun lebih dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira kalau kayak begitu bakal gampang capek nggak ngadepin kehidupan? Ya. Karena dia lebih banyak muhasabah diri, ngoreksi diri. Dia nggak akan capek. Yang bikin kita capek itu karena kebanyakan tapi. Contoh, Ustadz, suami saya itu memang bertanggung jawab. Dia baik, dia dekat sama anak-anak, ya, dia kerja, ngasih nafkah, tapi lah ya kok keras kepala, egois, susah banget dikasih taunya Ustadz. Kalau mau diajak keluar itu males-malesan. Padahal saya juga pengen kayak orang-orang, standarnya kebahagiaannya orang lain. Sudahlah pakai tapi, dan dia membandingkan kehidupan dia dengan orang lain. Ada satu kisah nih Bunda. Seorang suami istri, nikah udah 10 tahun. Minta waktu itu sama saya, sama Teteh, datang ke sebuah kafe. Ngapain? Konseling. Rata-rata konseling itu 4-6 jam Bunda. Capek, iya capek. Tapi nikmat, nambah saudara. Dan sekarang mereka jadi saudara sama saya. Yang istrinya jadi saudara sama Teteh, maksudnya dekat, ya. Istrinya bilang begini, sebetulnya istrinya orang baik, dan suaminya juga orang baik. Istrinya bilang gini, Ustadz, saya tuh pingin suami saya itu ngajak main ngajak keluar, jalan-jalan gitu. Kayak teman-teman saya, makanya kadang karena saya pengen main, suami saya nggak ngajak main, akhirnya saya ajak teman-teman saya untuk main. Saya suka iri, kata dia begitu. Dan itu yang berulang kali terjadi. Bahkan si perempuan ini Bunda sampai berulang kali minta cerai sama suaminya. Pertanyaan yang saya sampaikan ada beberapa, bukan beberapa sebenarnya banyak. Di antaranya beberapa itu gini, Teteh, maaf, Teteh pengen cerai ya. Iya Ustadz, saya udah capek, saya udah jengah, kata dia gitu. Saya mau tanya, suami Teteh pernah nggak dalam 10 tahun pernikahan sekali saja ngucap kata talak? Kata dia, nggak pernah Ustadz. Saya mau tanya, dalam 10 tahun usia pernikahan kalian, pernah nggak sekali saja suami Teteh KDRT sama Teteh? Nggak pernah Ustadz. Dan ada beberapa pertanyaan yang lain, ya, yang sifatnya intim, ya, personal. Apa yang saya bilang? Teh, maaf, kondisi dan keadaan Teteh ini adalah kondisi dan keadaan yang banyak dirindukan dan diinginkan oleh perempuan di luaran sana, yang suaminya suka KDRT, yang suaminya gampang ngomong, kamu pulang ke rumah orang tuamu, ya, kamu keluar dari rumah ini, dan lain sebagainya. Matanya langsung menggenang. Matanya langsung menggenang. Sebetulnya Bunda, dari semua pengalaman saya dengan pembelajaran dari orang lain, saya sangat yakin kok, bunda-bunda itu sebetulnya tahu apa yang harus dilakukan. Tapi karena perasaannya yang lebih dominan, akhirnya menutup kebenarannya, dan seolah-olah maaf banget, bunda jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan.
Ad, konslet, iya error. Konslet, error. Kalau saya boleh ngomong begini Bunda. Wanita-wanita terbaik yang jaminan kehidupannya adalah surga, itu adalah wanita-wanita yang tidak selalu memenangkan perasaan mereka, tapi mereka selalu meyakini tentang adanya janji-janji Allah setelah kehidupan di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Siapa contoh wanita-wanita terbaik ini? Satu, Bunda kebayang Maryam. Ya, bayangkan seorang perempuan solihah, gadis, belum pernah menikah, gak pernah tersentuh laki-laki manapun, gak pernah berinteraksi dengan lawan jenis, qadarullah harus hamil. Coba kalau dia mengikuti perasaannya, ya Allah kenapa saya harus hamil, nanti gimana kata masyarakat, penilaian masyarakat, saya akan malu, orang tua saya akan malu. Itu mengikuti perasaan. Itu ngikutin perasaan. Tapi imannya bicara apa? Bahwa ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus keluar dari perkampungan itu, menunggu anaknya lahir. Dalam kondisi yang lelah dan capek, bersandar di pohon kurma. Ya, di Quran surat Maryam kan begitu ceritanya. Ketika sudah menjadi puncak dari kelelahannya, malaikat Jibril turun menghibur seorang Maryam. Ngapain? Nyuruh ngegoyangin pohon kurma, coba. Tubuh lemah, ya, stres, lelah, capek, tapi karena itu Allah yang perintahkan, dilakukan sama Maryam sesuatu yang menurut manusia itu mustahil. Apa yang terjadi? Keajaiban muncul dan kurmanya berjatuhan. Ngikutin perasaan? Tidak. Sami'na wa atokna. Itu benarnya ke situ. Allah dulukan. Allah dahului. Dari mana cara biar kita bisa selalu mendahulukan Allah? Masuk dulu ke dalam ruang-ruang muhasabah diri. Ya, koreksi diri kita. Kesampingkan orang-orang yang sudah membuat kita luka. Kesampingkan pasangan, anak, orang tua, lingkungan, dan lain sebagainya. Datang sebagai seorang hamba, pakai pakaian kehambaan diri kita. Itu proses mengenal Allah Bunda. Yang akhirnya nanti sami'na wa ta'na, itu buahnya. Makanya kan ayatnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ikhtiarkan sama kamu wahai Maryam, maka nanti aku akan menurunkan buah itu. Pertolongan siapa yang ngasih? Allah. Dan orang-orang yang percaya dan yakin bahwa pertolongan dari Allah itu akan ada, akan datang, sibuknya bukan sibuk pada masalah, tapi sibuknya pada siapa yang memberikan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin Allah memberikan janji, diantaranya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul? Allah nggak akan pernah salah memilih bahu untuk menitipkan sebuah amanah. Yang kedua, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen hidup kita mudah dan jangan pernah mempersulit diri. Bagaimana kemudahan itu akan kita dapat? Ikutin tuntunan Allah. Jangan banyak nuntut Allah. Tuntut diri kita agar menjadi seperti apa dan siapa yang diinginkan oleh Allah. Kemudian apa lagi? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah tuh dekat. Apa buktinya? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kan itu. Sungguh di antara ujian dan masalah yang aku hadirkan, di balik setiap rasa lelah yang kamu rasakan, aku menitipkan solusi jalan keluar yang akan kamu dapatkan seandainya kamu mau mendekat kepadaku. Kata Allah gitu Bunda. Jadi satu, banyakin muhasabah, kurangin nyalahin orang. Yang kedua, perbanyak amal soleh Bunda. Karena orang yang sudah senang muhasabah diri, dia akan senang memperbaiki diri, bukan memaksa orang memperbaiki diri. Dia akan memaksa dirinya menjadi yang terbaik bagi Allah, bukan memaksa orang menjadi yang terbaik bagi diri dia Bunda. Apa yang saya sampaikan, muhasabah, koreksi diri, introspeksi diri, pintu besarnya namanya taubatan nasuha, kemudian memperbanyak amal soleh, mempercantik diri di hadapan Allah dengan iman, amal, dan keistiqomahan. Iman,
amal dan keistiqomahan. Percantik diri dengan itu, maka janji Allah apa yang akan Allah berikan kepada kita? Faulaika yubaddilallahu sayiatihim hasanah. Rasa lelah yang menjangkit dalam hatimu, perlahan aku akan angkat dan aku akan hilangkan. Rasa capekmu, hampir putus asanya, ya, bingung dalam kehidupannya, aku akan angkat semuanya asalkan kamu mau terus memperbaiki hubunganmu denganku dan sibuk menjadi yang terbaik, mempercantik diri lewat ruang-ruang taubatan nasuha dan muhasabah diri. Gak akan capek bunda. Kayak gini, bunda gak pernah nge-gym, tiba-tiba masuk ke tempat gym perempuan. Di Jogja ada gym muslimah, banyak ya. Datang ke sana tanpa PT, over PD. Tiba-tiba ngambil dumbbell 25 kilo. Keangkat, tapi ternyata ototnya kesleo. Iya kan? Pertanyaan saya, sibuk nyalahin dumbbell atau sibuk ngoreksi diri? Koreksi diri. Itu yang harusnya dilakukan. Gak ada ceritanya ketika sebuah kebakaran itu terjadi, ya, sibuk nyalahin apinya. Yang dicari adalah sebabnya kan? Sebab itu bisa muncul kalau kita koreksi diri. Saya kecengklak, kecetit, betul ya, tangannya, karena terlampau maksa ngangkat beban yang saya tidak pernah punya pengalaman di situ, gak punya ilmu di situ, sakit akhirnya. Makanya dalam gerakan fitness itu ada yang namanya time under tension gitu. Itu dipelajari, kau usah tahu, memang saya hobinya gitu. Jadi akhirnya apa? Gerakan sama ritmenya itu terjadi bunda, muscle connection. Jadi rasa di otot sama apa yang kita pikirkan itu sama. Oh, lagi mau ngelatih otot paha misalkan gitu. Dirasain sama kita dan dipikirkan sama kita. Itu ilmu namanya. Yang akhirnya kita tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan. Bunda, kita nggak akan pernah nyalahin akibat kalau kita benar cara berpikirnya. Selama ini berarti cara berpikir kita kan salah, karena selalu menyalahkan akibat, bukan mengoreksi diri kita, menyalahkan diri kita. Ya, Bunda, ada dalilnya. Ini obat. Tahapan selanjutnya setelah kita masuk pada dua tempat tadi. Muhasabah diri, taubatan nasuha, dan memperbaiki diri di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Quran surat ke-42, surat Asy-Syura, ayat ke-42. Pelajaran dari Allah begini. Kata Allah, Allah tahu kamu kecewa dan terluka. Allah tahu kamu sedang sedih. Allah tahu kamu lelah, ya. Kata Allah di ayat ini, kamu boleh membalas setiap keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Kata Allah begitu. Itu masih koma, belum titik. Kata Allah, kalau kamu tidak bisa membalas dengan adil, artinya rasa sakit yang sama timbulnya sama, ya. Rasa kecewa yang kita buat juga sama dengan kecewa kita, tapi rata-rata nggak akan pernah bisa. Karena apa? Dorongannya hawa nafsu, marah. Biasanya lebih sakit, lebih mengecewakan, lebih melukai. Ya, kata Allah, maka maafkan mereka dan tetap berbuat baik kepada mereka. Ini pelajarannya bunda. Tentang narasi bahwa Ustadz saya sudah memaafkan orang tapi maaf saya belum bisa melupakannya. Saya bilang maaf banget, dusta. Karena maaf dengan melupakan itu satu kesatuan bunda. Ini perintah Allah dua-duanya. Diupayakan, diusahakan. Kenapa? Karena orang yang benar-benar sudah memaafkan orang lain, dia akan berupaya tetap menjaga kebaikan dengan orang-orang yang sudah menyakiti dia, sekalipun hanya sekedar mendoakan buat dia. Kan itu tingkat kebaikan yang paling rendah kan? Betul nggak? Kan ada 3 tingkatannya. Yang satu pakai tangan, betul kan? Yang kedua kalau nggak bisa pakai tangan pakai lisan, betul kan? Kalau nggak bisa pakai lisan maka dengan hati, apa? Doa. Kalau sekarang
Kita di tahap Ustadz, saya sudah capek, nggak mau lagi ngedoain suami saya. Karena nggak berubah-berubah. Lebih baik saya mendoakan diri saya sendiri. Itu tipikal orang yang belum memaafkan kesalahan orang lain dan belum berupaya untuk melupakan kesalahan orang lain. Makanya masuknya ke ruang muhasabah. Refleksi diri. Ya, biar apa? Biar kita hanya mengingat tentang diri kita dengan Allah saja. Bahwa kita banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, ya. Bahkan nggak ada di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kecuali pasti ada dosa di dalamnya yang kita lakukan. Percaya nggak? Mau bukti? Ini mulutnya kan semua pada normal semua, alhamdulillah bunda. Betul ya? Padahal mulut itu dipakai buat ngomongin orang, gibahin orang. Betul kan? Jemarinya kan pada lengkap semua kan bunda? Nggak ada yang kena stroke ringan kan? Nauzubillah min zalik. Padahal jemari itu sering dipakai untuk komen yang sembarangan. Ya, menulis dan mengetik sesuatu yang membuat orang lain terluka dan lain sebagainya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita pakai maksiat kepada Allah dan Allah masih sabar. Pertanyaannya adalah, kenapa kita nggak bisa sabar ngadepin ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita? Yang salah bukan Allah, yang salah diri kita. Salah memahami dan salah mengambil sudut pandang dari setiap ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita. 2, masuk ke ruang-ruang taubat, ruang-ruang muhasabah diri. Yang kedua, perbaiki amal soleh dan kebaikan kita, kedekatan kita dengan Allah. Memaafkan, melupakan, itu proses buah dari kedekatan kita dengan Allah. Kalau enggak bunda, capek kita. Untung aja nggak masuk rumah sakit jiwa. Bunda, ibu, oh di sini nggak biasa begitu ya? Oh, oke. Biasanya kalau dipanggil ibu, nje gitu. Dalam. Kalau ya saya cuman untuk mengembalikan fokus lagi aja sih. Tahu orang yang jalan di luar yang nggak pakai baju, disebutnya apa? Artinya ODGJ apa? Orang dengan gangguan jiwa. Pertanyaan saya, yang telanjang jalan di pinggir jalan, nggak pakai baju, disebut ODGJ, banyak apa sedikit? Sedikit, nggak banyak. Sebetulnya orang yang gila itu banyak, tapi nggak kelihatan kalau dia gila. Kenapa? Karena banyak yang pakaiannya syar'i begini. Nyun sewu bu. Maaf ya, maaf banget. Saya bukan bilang ibu gila, bukan. Ya, ini Ustadz ngaco, ngawur gitu. Nanti terus kemudian Mbak Uli nggak ngundang lagi gitu. Bukan. Tapi kita nggak sadar kalau kita tuh jiwanya sedang sakit. Sakit jiwa, jiwanya sakit sama toh. Iya kan? Mau dibulak-balik sama. Apa gambaran jiwa yang sakit dalam diri kita? Sering nolak takdir, iya kan? Sering nolak ketetapan Allah, iya? Sering malah dengan takdir, iya kan? Merasa kecewa dengan Allah, iya? Merasa lelah dengan takdir dan kehidupan yang terjadi. Itu ODGJ sesungguhnya, tapi berpakaian syar'i seperti ini. Mau bukti? Datang nih ke ruang-ruang psikolog di UGM. Pasti ada rapotnya yang merah tentang mental. Kan nanti dikasih tes kan? Ada di sini psikolog nggak? Atau lulusan psikologi? Bunda, nanti buka praktek kerjasama sama Mutia deh, gratis gitu nggak apa-apa. Nih semuanya suruh periksa nih. Nanti nilai rapotnya kasih sama suami. Pak, maafin aku yang agak gila gitu. Sebetulnya gini bunda. Gangguan kejiwaan itu kan karena kita tidak bisa mengonekkan antara hati dengan pikiran. Apa yang menjadi harapan, ekspektasi, dan keinginan kita dengan apa yang menjadi keinginan Allah. Betul kan? Akhirnya clash. Apa ya namanya? Error. Tadi kata bunda ya? Iya, error jadinya. Akhirnya marah. Marah dan lelah, ujung-ujungnya capek. Saya nulis satu tulisan di Instagram bunda. Sebetulnya itu tulisan dari tweetnya saya. Tulisannya apa? Yang membuat seorang wanita itu stres dan lelah karena, tadi saya sebutkan di awal, karena ingin menguasai, karena ingin, sebentar, lupa kan? Suka gitu deh.
Tiba-tiba lupa, sebentar Bunda, maaf ya. Nah ini, istri yang rentan stres adalah mereka yang selalu ingin mengendalikan sikap suaminya sesuai dengan ekspektasinya. Bukan mengendalikan secara fisik, tapi mengendalikan lewat ekspektasi. Ini banyak yang komenannya gagal paham. Bunda boleh piknik ke situ, tapi jangan ikut-ikutan komen. Karena kebaca, gagal paham dia. Jadi mengendalikan di sini bukan mengendalikan secara fisik, tapi mengendalikan secara ekspektasi tanpa mengenal siapa suaminya dan seperti apa suaminya. Pengen suaminya begini, dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah kenal suaminya bahwa suaminya tumbuh dan besar lewat luka dan trauma dari orang tua dan orang-orang sekitarnya. Patah sendiri akhirnya kan. Itu yang membuat kita sering kecewa berulang kali Bunda. Satu itu. Yang kedua, banyak para istri yang ekspektasinya terlampau tinggi tapi lupa ngaca diri. Nyun sewu, maaf Bunda. Kan pasangan kita sekarang ini saya sampaikan tadi, gak semuanya ujian. Bisa jadi cerminan siapa diri kita sekarang. Kualitas diri kita Bunda. Maka tugas kita bukan merubah mereka seperti apa yang jadi harapan kita. Bukan, apalagi sampai mengendalikan mereka dengan ekspektasi kita. Kasihan mereka, stres mereka nanti Bunda. Ada yang udah nonton film Teach You Listen? Yang kalau yang sudah nonton gak apa-apa. Yang enggak juga gak apa-apa. Ada satu episode, seorang ibu yang punya ekspektasi kepada anak agar anaknya masuk ke kampus kedokteran, salah satu kampus ternama di Korea. Itu kan mengendalikan, memang tidak secara fisik, tapi ditanamkan sama orang tuanya. Belajar sungguh-sungguh, kamu nanti akan membahagiakan ibu, dan ibu akan merasa bahagia ketika kamu dapat tempat itu. Anaknya akhirnya terkendali. Capek, dikasih obat, ternyata narkotika, ya kan? Diminum terus dengan dosis yang berlebihan, kulitnya rusak, sering mimisan, kehilangan fokus. Itu yang sebanyak dilakukan sama istri. Makanya sering stres ibu. Turunin ekspektasinya, lihat realitanya, fokus pada Allah, lewat pintu-pintu muhasabah diri, lewat pintu koreksi-koreksi diri, lewat pintu taubatan nasuha, dan kemudian bersegera beramal soleh dengan amalan terbaik. Bunda, ada satu wasiat nih. Punya amal soleh banyak itu bagus, tapi pastikan berkualitas. Lebih baik sedikit amal tapi berkualitas. Sedikit dalam konteks mengerjakan cuman sholat 5 waktu plus qobliyah ba'diyahnya, itu akan dicintai Allah karena berkualitas. Ada seorang sahabat, Nabi lagi taklim, ya. Nabi sedang taklim dengan para sahabat. Nabi bilang sebentar lagi ada ahli surga yang akan masuk. Kata Nabi SAW. Seorang sahabat masuk. Hari-hari berikutnya Nabi bilang dengan perkataan yang sama dan orang yang sama yang masuk. Nah sahabat yang lain kepo, pengen tahu apa amalannya. Akhirnya nginep di rumah dia. Diintip, kok dini hari gak bangun? Oh ternyata gak tahajud. Menjelang subuh, kok gak bangun? Oh ternyata gak sahur dan gak puasa. Akhirnya dia bangun ketika dekat dengan waktu subuh. Dia bersih-bersih, berangkat bersama ke masjid. Ditanya sama sahabat itu, apa amalan kamu? Kamu gak tahajud, kamu gak puasa sunnah, tapi Nabi mengatakan bahwa kamu adalah ahli surga dan gak ada yang masuk yang lain kecuali Anda. Apa dia bilang? Saya bukan ahli tahajud, saya bukan ahli puasa sunnah, saya hanya sedang belajar. Ketika mau tidur, saya bertobat kepada Allah. Muhasabah diri berarti kan? Dan saya memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti saya hari itu. Simple Bunda, gak usah banyak-banyak. Gak usah kebanyakan gaya juga. Lakukan yang sedikit, konsisten, istiqomah, akhirnya turun cintanya Allah. Makanya nyun sewu, ingatkan simbah-simbah kita dulu. Semuanya apa ahli tahajud? Enggak, nyun sewu banget, maaf banget. Pakaiannya juga enggak sesari pakaian bunda-bunda semuanya. Iya kan? Pakainya jari toh, sama kebaya yang maaf dada sama lehernya kelihatan. Yang kalau habis mandi biasanya suka nyantelin kerudung di sini tuh. Karena apa? Karena takutnya ada tamu atau ketika mau menjamu tamu kerudungnya nyantel di sini. Yang begitu tamunya datang langsung narik kan. Lihat apa amalannya? Sholat tepat waktu dan duduk lebih banyak sambil mijetin
biji-biji tasbih. Kan dipijit kan itu? Kan dipijit sambil diputar kan? Kalau istri zaman sekarang duduk di atas sejadah, tapi yang dipijitnya adalah layar HP. Lihat beliau-beliau ada masalah, biarin, tak usah dipikirin. Ibu gimana sih? Itu kan tanahnya diserobot sama orang lain. Nggak apa-apa, bukan rezeki kita tonang. Kan gitu, adem bunda, nggak stres. Ngaji, nggak pernah beliau ngaji di masjid kampus UGM ini. Bisa jadi belum dibangun kan gitu. Ataupun kalau udah dibangun nggak semegah ini gitu kan. Dulu masih pakai cempor, lampu tempel, iya kan. Jarang ngaji, bahkan baca Quran pun mungkin nggak bisa. Tapi dia bisa mengendalikan hatinya saat sujud ke hadapan Allah, bahwa dia melihat, bahwa dia dilihat oleh Allah dan ditatap oleh Allah. Orang zaman sekarang ngaji kemana-mana tapi sering lupa kalau dia dilihat sama Allah. Buktinya apa? Buktinya apa? Datang ke sini, kan sendal banyak tuh di pinggir-pinggiran. Tahu-tahu geser sendal orang. Itu mau ngaji itu padahal. Pertanyaan saya, zolim nggak? Zolim. Bukan cuma ngegeser. Sendal kita sendiri ditumpakin ke sendal orang. Coba. Saya titip pesan bunda, kalau sudah ngaji, kurang-kurangin zolim kecil-kecilan. Biar dijaga dari perbuatan dan sikap zolim kita yang besar. Kalau yang kecil nggak bisa dijaga, tetap diremehin, maka demi Allah saya katakan akan susah ngontrol sesuatu yang besarnya nanti. Termasuk interaksi kita dengan orang-orang sekitar, terutama pasangan. Saya tutup terakhir bunda. Tahu Khadijah? Tahu ya kisahnya? Ada yang sudah hatam sirahnya Khadijah? Ada bukunya warnanya ungu putih. Ummahatul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau kumpul sama besti-bestinya, ya. Kayak Mbak Uli sama pengurus MT Mutia, ya. Makan ngejamu Ustadz Irfan makan makanan Palestina, betul ya? Saya ngelihat di story-nya Ustadz Irfan apa Mutia ya, saya lupa gitu kan. Saya izin nanti langsung ke Magelang bunda. Nggih, nanti insya Allah lain waktu saja ya. Khadijah ngobrol begitu sama, kumpul sama teman-temannya bunda. Dipuji sama teman-temannya yang lain. Dan ini sebelum Rasulullah jadi nabi. Khadijah, kamu beruntung ya, punya suami seorang Muhammad, akhlaknya bagus, kamu pasti bahagia. Khadijah tersenyum bunda dan menjawab dengan santai, dengan tegas, dengan lantang, dengan langsung. Apa kata Khadijah? Yang saya pikirkan itu bukan tentang kebahagiaan saya. Yang saya pikirkan itu bagaimana caranya suami saya selalu bahagia saat bersama dengan saya. Makanya wajar kalau Khadijah dapat salam langsung dari Allah. Sebagai satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi penghulu dari semua wanita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fokusnya pada memahami, membahagiakan, mengerti, menjadi yang terbaik bagi pasangannya. Bukan pengennya di ngertiin, difahami, ya. Capek bunda. Maka yuk masuk ke dalam ruang-ruang muhasabah, perbaiki kedekatan kita dengan Allah, banyakin interaksi kita dengan kebaikan-kebaikan, yaitu Al-Quran, ibadah ditambah, zikir diperpanjang, biar apa? Dua hal ini janji Allah. Di mana? Quran surat 25, Al-Furqan ayat 70. Jazakumullah khairan katsir bunda, semoga itu jadi kebaikan. Silakan dibuka nanti di rumah ayatnya, resapi, tadaburi, fokus di situ. Karena Allah nggak pernah ingkar janji. Allah akan rubah yang buruk jadi baik. Allah akan rubah apa yang menjadi kelelahan dalam hidup kita menjadi sebuah kebaikan. Dan Allah akan jaminkan kita bisa menjadi hamba-hamba yang tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Jazakumullah khairan katsir. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz untuk ilmunya. Ibu-ibu, bagi yang ingin bertanya, monggo silakan. 3 orang penanya, simple biar Ustadz menjelaskan
lebih rinci. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Oh, monggo. Ngacung tiga-tiganya boleh. Berapa Bun? 3 3. orang. Assalamualaikum Ustadz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bunda. Yang mana? Sebelah kiri saya ya? Ya. Ustadz, Nggih. seperti yang disampaikan Ustadz tadi tentang seorang istri ke suami ya Ustadz ya. Seorang istri Ke suami. ke suami. Iya. Kebetulan suami saya itu sudah mendahului saya tahun 2014 Ustadz. Nggih, 12 tahun yang lalu. Iya. Bagaimana cara Ustadz, karena saya merasa pernah bersalah dengan beliau, meskipun sekarang saya hanya bisa bertobat, sholat tobat dan sebagainya. Lalu apalagi Ustadz yang harus saya lakukan untuk waktu kami bersama, kan saya pernah melakukan salah gitu. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Yang bikin salah Bunda? Saya Oke, suami sudah berpulang. sudah Atau berpulang. sudah berpulang. Iya, tahun 2014. 2014. Iya. Bunda bikin salah di Waktu kehidupan. kehidupan bersama. Oke. Iya. Ya. Terima kasih Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pengen tahu nggak penyesalan seorang perempuan? Pengen tahu nggak? Ini kan para perempuan nih, ya, para wanita. Pengen tahu nggak penyesalan seorang perempuan? Pengen? Tanya sama beliau. Beneran? Bukan bercanda. Saya seriusan. Tanya sama beliau. Sebagai seorang istri yang suaminya orang baik, tapi meninggal lebih dulu. Itu. Pasti muncul penyesalan. Dan gak bisa membahasakan apa yang menjadi penyesalannya. Bunda bisa ngerasain setiap intonasi yang keluar dari lisan beliau, dan setiap susunan kata yang keluar dari lisan beliau, itu menggambarkan sebuah penyesalan besar. Kenapa Allah lakukan itu? Bukan hukuman. Bukan karena Allah gak sayang. Bukan. Tapi itu bentuk keadilan dari Allah. Karena dulu ketika suami masih hidup, yang diingat hanya keburukan, dan keburukan saja. Maka begitu ketika suaminya wafat, Allah balik memori itu menjadi hanya mengingat kebaikan, dan kebaikan. Maka lihat Bunda, sependek yang saya tahu, suami yang soleh wafat lebih dulu, rata-rata istrinya jarang menikah lagi. Karena takut. Betul ya Bu? Ibu sudah enggak ada Bapak? Masih ada? Oh masih. Karena takut. Takut apa? Takut lebih buruk. Karena sudah merasa capek. Ya, fokusnya memperbaiki diri akhirnya dan berharap bisa bersama dengan suami. Apa yang harus dilakukan? Bunda, tadi sudah saya sampaikan sebetulnya, percantik diri dengan iman, amal, dan ilmu. Lakukan terus apa yang dulu dilakukan sama ibu bersama dengan bapak ketika bapak masih ada. Yang insya Allah itu jariahnya akan sampai kepada suami. Ya, bahkan ketika ibu ada rezeki, ibu berkurban atau ikut patungan kurban, ya, sematkan nama suami ke DKM masjid. Pak, saya mau berkurban atas nama almarhum suami saya. Boleh? Sangat boleh. Ya, ibu lagi rebahan, tiba-tiba ngerasa kangen. Pak, maafin ibu. Ibu belum baik, ibu belum solihah, ibu banyak ngelupain kebaikan bapak. Ternyata sekarang ibu baru sadar, ternyata penyesalan itu hadir saat orang yang selama ini dianggap menjadi ujian utama, ternyata adalah nikmat terbesar dari Allah yang sekarang semuanya sudah nggak ada dan ibu menyesal. Kerasa nggak ibu? Tanya sama mereka, Bunda. Jadi terus percantik diri, lakukan kebaikan-kebaikan yang terus dilakukan saat beliau masih ada, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kita jaga saat beliau sudah nggak ada. Ketika ingat, kangen, kirimin aja Al-Fatihah, nggak apa-apa. Kirimkan doa. Insya Allah itu akan menjadi penerang. Karena kita kan ada ikatan karena pernikahan Bunda. Suami istri kan. Dan harapannya nanti semoga bisa bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Sebelah tengah ya. Ada yang bertanya? Ibu. Ayo ibu yang mau bertanya siapa? Mengingat-ingat dulu Ustadz. Sakit hati apa yang pernah dirasakan? Lalu sebanyak apa suami membuat kebaikan pada kita? Suka lupa ya Bu ya. Kebaikannya seumur hidup hanya Alhamdulillah Bunda, kalau habis ngaji ini tiba-tiba lupa. Saya berharapnya memang itu menjadi sebuah amnesia selamanya. Amnesia dengan keburukan suami gitu maksudnya. Iya. Jadi ya, bukan sesuatu yang sulit sebetulnya Bunda. Cuman tinggal merubah sudut pandang. Kayak gini deh, saya duduk di sini, yang kelihatan itu adalah garis lurus di depan. Ketika saya bergeser sedikit, maka yang terlihat akan berbeda. Itu sudut pandang. Nge-switch doang sedikit aja. Tinggal kita mau apa enggaknya. Nah masalahnya banyaknya bukan enggak mampu, tapi enggak mau. Karena ngerasa si paling tadi. Akhirnya sempit, pikirannya sempit, hatinya sempit. Tapi kalau pikirannya mulai dilapangkan, dirubah sudut pandangnya, saya katakan insya Allah akan melapangkan hati dan sabarnya akan semakin luas. Jadi kita semua capek, kita semua lelah, kita semua sedang berjuang Bunda. Saya, Bunda, dengan takdirnya kita masing-masing. Pastikan capek lelahnya kita buat Allah, hanya untuk Allah dan hanya karena Allah saja. Kenapa? Dan kapan kita harus istirahat? Karena kata Imam Ahmad bin Hambal, istirahatnya orang yang beriman ketika kakinya melangkah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kenapa ngerubah sudut pandang itu penting? Bunda duduk di jendela, di dekat jendela pesawat. Yang kelihatan kan cuman sebulatan itu. Ya. Beda halnya Bunda ketika duduk di helikopter. Yang terlihat jauh lebih luas. Iya kan? Yang disebut dengan istilah helikopter view. Melihat lebih luas. Itu keadilan namanya. Dan itu kedewasaan. Yang akhirnya apa? Takdir-takdir Allah itu akan terlihat dalam kebaikan-kebaikan. Contoh begini. Ini karena nggak ada yang nanya. Saya sempurnain sedikit lagi deh. Kenapa kita disakiti? Kenapa kita dikecewakan? Kenapa kita terluka? Kenapa kita akhirnya dikhianati orang? Satu, itu adalah cara Allah mendidik kita agar belajar bahwa rasa sakit, kecewa yang kamu rasakan itu nggak enak. Maka jangan pernah nyakitin dan mengecewakan orang lain. Itu satu. Itu satu Bunda. Yang kedua, ini bentuk kasih sayang Allah. Karena kata Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut pasti akan diuji. Yang ketiga, cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita saat ibadah-ibadah kita nggak berkualitas. Sholat jarang khusyuk, khatam Quran jarang-jarang, ilmu jarang diamalkan, sedekah nggak seberapa. Betul kan? Saya absen semua ya. Maka digugurkan dosa-dosa itu lewat ujian, lewat rasa sakit, lewat kekecewaan. Pertanyaan saya Bunda, dengan 3 fakta ini, pertanyaan saya adalah, Allah tuh sebetulnya sayang sama kita atau sayang banget sama kita? Sayang banget. Kalau Allah sayang banget sama kita, jangan pernah lagi nyalahin Allah. Jangan pernah lagi ngerasa capek dan lelah. Kalau ada perasaan capek, ya, lelah, istirahat dulu. Apa amalan yang bisa kita lakukan sebagai sarana untuk kita istirahat? Arihna bis sholat. Itu pit stopnya. Jogja, Bandung, 6 jam. Bisa nggak? Jos langsung sampai ke Bandung tanpa harus masuk rest area. Bisa. Pasti capek. Tapi pertanyaannya, apakah kita nggak mungkin pengen buang air? Mustahil. Karena kalau selama 6 jam kita nggak minum, punggung pasti panas. Karena apa? Ginjalnya kering, maka butuh minum air. Kalau kita sudah minum air, maka badan kita terhidrasi lagi. Maka ada resikonya, pengen buang air. Maka harus mau nggak mau mengistirahatkan tubuh sambil mengeluarkan apa yang menjadi hajat kita di rest area. Agar kembali fresh lagi, fokusnya terjaga sampai tujuan dengan selamat. Itulah sholat.
rest area yang sehari 5 kali Allah hadirkan buat kita, biar nggak gampang lelah dan capek, bisa kembali fokus pada tujuan, dan akhirnya sampai pada tujuan dengan selamat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya sederhana. Sholat jarang khusyuk, sedekah nggak seberapa, hatam Quran jarang-jarang, ilmu sedikit yang diamalkan. Kalau ngelihat fakta kita begini, hari ini Allah wafatkan, kira-kira masuk surga secara langsung atau masuk surga tapi transit? Selamat nggak itu sampai tujuan? Nggak selamat. Makanya dikasih ujian sama Allah. Dan itu bentuk kasih sayang Allah, biar berguguran dosa demi dosa dalam diri kita. Jangan lagi capek, karena Allah nggak pernah capek ngasih hidup buat kita. Jangan lagi lelah, karena Allah nggak pernah lelah menunggu taubat-taubatnya kita. Datangi Allah Bunda, dengan semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan, minta Allah mengampuni kita. Karena ketika Allah mengampuni, Allah akan mencintai kita. Allahu a'lam bishawab Bunda. Jazakumullah khairan katsir. Semoga bisa bersilaturahmi di lain kesempatan. Semoga menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang mengantarkan kita pada jalan-jalan yang Allah ridhoi, sehingga kita sampai ke tujuan dengan selamat, ya. Dan semoga menjadi wasilah untuk kita kembali berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir dan batin Bunda. Hadanallahu wa ikum ajmain. Akhirul da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.